Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom dan salam jumpa, salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Pada malam hari ini, kita kembali bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kita dikaruniakan kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, menandai segala kasih setia-Mu yang selalu hadir di dalam hidup ini sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Dan kini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkatilah kami ya Tuhan, agar kami semua boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat diberitakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya.
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang memberi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang terkatan itu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu memberi dengan sukacita. Seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu ketika benih itu jatuh dari tangannya. Namun benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Jika si petani ingin terus menggenggam benih itu, maka ia hanya akan mendapatkan hasil panen yang sedikit saja. Sementara petani yang melepaskan lebih banyak benih akan menghasilkan panen yang lebih banyak pula. Hukum tabur tuai ini dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat Korintus tentang berkat yang akan diperoleh dalam menerapkan pemberian kasih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Rasul Paulus, dalam memberi, sikap yang harus mendasari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kerelaan hati, sukacita tanpa paksaan. Itu bisa kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Menurut Rasul Paulus, jemaat Korintus tidak perlu merasa takut akan kekurangan kalau memberi. Hidup mereka akan tercukupi, justru akan semakin berkelimpahan dalam segala sesuatu. Itu bisa kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat ke-8 dan juga ayat 11. Dan juga dari pemberian itu akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa melimpahkan ucapan syukur kepada Allah? Karena melalui pemberian untuk pelayanan kasih yang mereka lakukan, itu akan membawa berkat bagi orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, yang saat itu berada di dalam masa-masa kesusahan. Orang-orang yang ada di Yerusalem yang pada saat itu berada di dalam masa-masa kesusahan akan merasa diberkati dengan pemberian yang dilandasi dengan sukacita oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Sehingga iman daripada orang-orang yang ada di Yerusalem, umat Tuhan yang ada di sana akan semakin terkuatkan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dengan kata lain, perbuatan memberi yang dilandasi oleh sukacita dapat menjadi kesaksian hidup bagi orang lain.
Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Orang lain akan semakin mengagumi Yesus bahwa Yesus sungguh berkuasa karena menggerakkan hati umatnya untuk hidup saling membantu satu dengan yang lain. Jadi, pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi yang benar dan hati yang diliputi oleh sukacita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah Allah. Berkat yang luar biasa yang kita terima bukanlah pada yang bernilai materinya, tetapi yang luar biasa adalah kita telah menjadi murid Tuhan yang dapat dipercaya untuk perkara-perkara yang besar yang Tuhan hendak nyatakan di bumi ini, yaitu mengelola berkat-berkat Tuhan agar namanya dipermuliakan. Menjadi orang yang murah hati bukan sesuatu yang bisa kita tumbuhkan sendiri, tetapi itu adalah karunia. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita berdoa. Kembali kami datang mengangkat pujian dan syukur kepadamu ya Bapa di sorga, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami. Seperti yang boleh kami alami pada malam hari ini, di mana kami boleh kembali bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah kembali mengalami penyegaran, tuntunan yang sejati melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa salah satu prinsip hidup kami sebagai orang yang percaya adalah orang yang rindu untuk berbagi kehidupan dengan sesama. Dan Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kami memberikan perhatian kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, di dalam kami memberikan ungkapan syukur kami kepada Tuhan melalui pelayanan pembangunan jemaat Tuhan, maka semuanya harus dilandasi dengan ketulusan, dengan sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran ini. Berkatilah kami semua agar kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sekolah anak-anak. Tuhan telah menolong dan menyertai sepanjang waktu sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Kami juga membawa berbagai pergumulan kehidupan kami, sakit penyakit, pergumulan mencari pekerjaan, menanti hadirnya teman hidup, menanti hadirnya anugerah anak,
dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Secara khusus ya Tuhan, pergumulan dalam menghadapi COVID-19. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, tuntunan-Mu yang sejati selalu menguatkan kami untuk tetap yakin percaya akan pertolongan Tuhan di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan senantiasa berikan. Berkati juga gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Warakas, melalui majelis gereja dan juga multimedia dalam rangka menayangkan tayangan-tayangan rohani untuk pertumbuhan iman kami bersama. Karuniakan hati yang selalu semangat, hati yang penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Dan berkatilah di dalam kehidupan kami semua Tuhan, agar kami boleh saling bantu-membantu satu dengan yang lain, menghadirkan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami akan menyongsong istirahat kami. Tuhan memberkati sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut segala aktivitas kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa di dalam kita memuliakan nama Tuhan dan juga di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong kita untuk bisa mewujudkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa episode esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.